Kegagalan seringkali dipandang sebagai suatu hambatan yang menghambat kesuksesan. Namun, yang sering terlupakan adalah potensi besar yang terkandung dalam setiap kegagalan. Sebagai manusia, kita cenderung merasa terpukul saat mengalami kegagalan, namun justru di tengah kegagalan tersebut terdapat peluang besar untuk tumbuh dan pembelajaran yang tak ternilai. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi cara mengubah prasangka kita terhadap kegagalan. Kita akan memandangnya bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai awal dari suatu perjalanan yang mendalam dan berguna bagi pertumbuhan diri. Mari kita lihat bagaimana kegagalan sebenarnya dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Mari kita mulai. Kegagalan adalah ketidakmampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Sering kali dibayangi oleh stigma negatif dalam masyarakat. Orang-orang sering merasa malu atau takut gagal karena tekanan sosial dan persepsi bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan atau menunjukkan ketidakmampuan. Oleh karena itu kamu harus paham yang namanya perspektif kegagalan karena penting untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses, seseorang dapat merasa lebih percaya diri dalam mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan lebih berani dan mengatasi hambatan dengan lebih efektif di masa depan. Sebelum lanjut lebih dalam nih ya, ada satu cerita tentang mitos kegagalan. Mitos kegagalan itu gampangnya gini, kegagalan itu adalah tanda kelemahan atau kamu artikan sebagai akhir dari segalanya. Sebenarnya jika kamu memahami bahwa mitos-mitos ini tidak benar, dapat melepaskan ketakutanmu akan kegagalan dan mulai melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memahami bahwa kegagalan adalah langkah yang diperlukan menuju kesuksesan, maka seseorang dapat mengubah persepsi mereka terhadap kegagalan dan menghadapinya dengan lebih baik. Ini melibatkan penerimaan bahwa belajar dari kegagalan adalah bagian penting dari perjalanan, dan bahwa proses tersebut membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan sikap mental yang positif. Di segmen ini akan gua pecah lagi jadi 3 bagian, jadi lo tetap stay tune. 1. Analisis pasca kegagalan. Namanya pasca berarti kamu sudah pernah mengalaminya dan ini diperlukan proses refleksi yang mendalam terhadap pengalaman kegagalan dengan memeriksa secara objektif apa yang telah terjadi, juga melibatkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan, baik itu faktor internal maupun eksternal yang dapat membantu individu untuk memahami apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki di masa depan. 2. Mengidentifikasi peluang yang ada. Maksudnya gimana? Ya kamu harus mengetahui dulu kegagalan tersebut bisa kamu perbaiki dan kamu memang ingin berhasil dalam hal itu. Jika memang iya, ini akan mencakup pengembangan keterampilan baru, peningkatan dalam pemahaman diri, atau penemuan cara baru untuk mencapai tujuan dan dapat mengubah sikap mereka terhadap kegagalan dari sesuatu yang merugikan menjadi sesuatu yang bernilai. 3. Belajar dari kegagalan. Ini mencakup penggunaan pengalaman kegagalan sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Menerapkan pembelajaran dari kegagalan juga melibatkan perubahan perilaku atau strategi yang tidak efektif yang mungkin telah menyebabkan kegagalan tersebut. Dengan menerapkan pembelajaran tersebut, seseorang dapat memastikan bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman kegagalan yang dialami. Ketika seseorang menghadapi kegagalan, seringkali muncul rasa takut, malu, atau keputusasaan. Namun, menghadapi kegagalan dengan keberanian dan ketangguhan adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Ini melibatkan kemampuan untuk menghadapi kegagalan tanpa menyerah dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Dengan memperoleh kebijaksanaan dan wawasan baru dari setiap kegagalan, seseorang dapat memahami lebih baik tentang diri mereka sendiri, metode kerja mereka, dan bahkan perspektif hidup mereka.
Melalui refleksi yang dalam dan analisis yang jujur, seseorang dapat mengeksplorasi penyebab kegagalan, mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, dan merumuskan strategi baru untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Dengan demikian, setiap kegagalan tidak hanya menjadi titik akhir, tetapi juga menjadi langkah menuju pertumbuhan dan pembelajaran yang lebih besar. Dalam perjalanan hidup ini, kegagalan seringkali dianggap sebagai rintangan yang harus dihindari. Namun, melalui pemahaman yang lebih dalam dan sikap yang positif, kita dapat mengubah pandangan kita terhadap kegagalan menjadi sesuatu yang memberi dorongan bagi pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan kita dapat memperoleh wawasan berharga, keberanian baru, dan keterampilan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jadikanlah setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar dan lebih bermakna.